Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Stefania Beahan, Asri Mulyani Jega, Idris Siburian, Samuel Manulang, Juliati Simanjuntak, Jessica Gutom, Liza Aini, dan Naura Talita ingin membahas hasil diskusi kami yaitu tentang radioisotop. Adapun komponen dari pembelajaran kami yaitu tujuan pembelajaran, manfaat pembelajaran, definisi radioisotop, manfaat dari radioisotop, kesimpulan, dan saran. Untuk yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kami yaitu untuk memberikan ide dalam pemanfaatan radioisotop dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu manfaatnya. Manfaatnya yaitu untuk menambah wawasan mengenai manfaat radioisotop dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa itu radioisotop? Radioisotop adalah unsur yang memiliki isotop-isotop yang tidak stabil yang akan memancarkan sinar-sinar radioaktif untuk menjadi isotop-isotop yang lebih stabil. Untuk mencapai kestabilannya, maka dia akan memancarkan sinar-sinar radioaktif. Radioisotop memiliki inti atom yang stabil dan cenderung mengalami peluruhan spontan dengan memancarkan radiasi radioaktif. Proses peluruhan ini dapat menghasilkan berbagai jenis radiasi seperti sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang, radioisotop masih memberikan kesan menyeramkan dan bahkan menakutkan. Namun sesungguhnya, radioisotop telah memberikan kontribusi yang berarti dalam kehidupan manusia. Mereka memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi umat manusia. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, kita tidak boleh takut terhadap radioisotop. Sebenarnya, radioisotop bukanlah sesuatu yang menyeramkan bagi kehidupan manusia, melainkan sesuatu yang dapat berguna dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain di bidang kesehatan, radioisotop berguna juga dalam bidang industri, pertanian, arkeologi, pertambangan, kimia, dan kesenian. Jadi, untuk manfaat dari radioisotop ini apa sih? Manfaat radioisotop yaitu satu dalam bidang kedokteran. Dalam bidang ini digunakan dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Yang kedua yaitu dalam bidang industri, yang digunakan dalam infeksi non-destruktif, sterilisasi, dan pengendalian hama. Untuk yang ketiga yaitu dalam bidang pertanian. Dalam bidang ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan hewan. Untuk yang keempat yaitu penelitian ilmiah. Dalam bidang ini digunakan untuk mempelajari fenomena dan proses dalam sistem biologis dan lingkungan. Untuk yang terakhir yaitu dalam bidang energi nuklir. Dalam bidang ini digunakan untuk bahan bakar dalam reaktor nuklir. Jadi untuk kesimpulannya yaitu radioisotop adalah isotop yang stabil dan mengalami peluruhan radioaktif. Mereka mengalami radiasi ionisasi yang dapat dideteksi dan digunakan untuk berbagai tujuan, namun penggunaan radioisotop juga memiliki risiko dan tantangan. Radiasi yang dihasilkan dapat berbahaya bagi manusia dan lingkungan jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan yang aman dan penerapan protokol keamanan yang ketat dalam penggunaan radioisotop. Secara keseluruhan, radioisotop memiliki potensi besar dalam berbagai aplikasi dan penelitian, namun penting untuk memastikan bahwa penggunaannya dilakukan dengan aman, bertanggung jawab, memenuhi peraturan dalam pedoman yang berlaku. Untuk sarannya yaitu, meskipun radioisotop memiliki banyak manfaat, tetapi penting juga bagi kita untuk tetap berhati-hati dalam pemanfaatannya. Karena radioisotop juga memiliki risiko dan tantangan dalam penggunaannya.
Maka dari itu, perlu untuk memastikan bahwa penggunaannya dilakukan dengan baik dan benar dan dengan aman. Terima kasih.